Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Asifah Huda Pratiwi dengan NPM 2554071006. Saya dari kelas Tab B angkatan 2025 jurusan Teknik Pertanian. Di sini saya akan membuat video tentang tugas besar listrik dan elektronika dengan dosen pengampu Dr. Marelita Lumambanua STP MSc. Mari langsung ke videonya. Baik, di sini saya akan membuat rangkaian yang pertama, yaitu kapasitor sebagai muatan listrik. Ini skematiknya. Nah, di sini yang pertama akan mengukur tegangan AC, yang kedua mengukur tegangan DC, dan yang ketiga mengukur lama waktu lampu mati setelah dicabut dari listrik PLN. Baik, di sini saya akan mengukur arus tegangan AC ke 200. Mendapatkan hasil 11,6. Lalu selanjutnya kita jumper kabel positif ke ground, kabel negatif ke ground. Lalu kita pasang dioda. Kita pasang kapasitor. Lalu kita pasang resistor. Dan kita pasang LED-nya di samping kaki resistor. Lalu yang pertama kita jumper kabel di samping kaki dioda ke samping kaki resistor. Lalu kita jumper lagi kabel di samping kapasitor ke samping LED-nya. Kita jumper kabel di samping kapasitor ke ground. Lalu colokkan kabel hitam ke listrik PLN. Rangkaiannya berhasil. Lalu selanjutnya kita ukur arus DC-nya ke 20. Kita taruh kabel merah ke samping dioda dan kabel hitam ke samping kapasitor. Mendapatkan hasil 15,45. Lalu sekarang kita mengukur lama waktu lampu mati setelah dicabut dari listrik PLN. 1, 2, 3. Waktu yang digunakan yaitu 49 detik. Pertama selesai, lalu lanjut ke rangkaian kedua. Baik, di sini akan melanjutkan rangkaian yang kedua, potensial atau variabel resistor sebagai pengubah intensitas cahaya pada LED. Ini skemanya. Di sini untuk dioda dan kapasitor
sama seperti di rangkaian pertama. Lalu ditambahkan dengan potensial variabel. Kita colokkan di sini. Lalu kita ambil kabel jumper, kita colokkan di input ke positif. Lalu kita ambil kabel lagi, kita taruh di input. Lalu ini kita sambungkan ke resistor, tapi sebelum itu kita colokkan dulu resistor. Kita masukkan LED. Kita ambil kabel jumper lagi, kita taruh di samping LED. Taruh di ground. Kita ambil kabel jumper, kita taruh di ground. Lalu colokkan rangkaian LED-nya berhasil karena menyala. Lalu kita akan mengukur potensi variabel dengan tekanan 90 derajat, 45 derajat, dan 0 derajat. Sebelum itu kita akan mengukur arus DC-nya. Ini arus DC ya. Mendapatkan hasil 6,15. Lalu selanjutnya saya akan mengukur di 45 derajat. Dan mendapatkan hasil 5,73. Lalu selanjutnya di 0 derajat. Dengan hasil 5,42. Makanya berhasil. Selanjutnya kita lanjutkan ke rangkaian ketiga, transistor sebagai saklar otomatis atau transistor NPN. Ini kita ambil transistor, ada 3 cabang, basis, konduktor, emitter. Kita letakkan di sini. Selanjutnya kita pasang resistor. Kita pasang juga LED. Dan kita pasang resistor 1K.
basis. Kita taruh di ground. Lalu kita ambil kabel jumper, kita letakkan di konduktor. Lalu kita pindahkan ke sambungkan. Lalu kita ambil lagi kabel jumper, kita letakkan di emitter, disambungkan ke samping resistor terbuka. Lalu kita ambil kabel jumper, kita letakkan di samping resistor terbuka, kita sambungkan ke silinder dengan resistor biasa. Lalu kita colokkan. Apakah menyala atau tidak. Menyala. Lalu kita sekarang akan menguji transistor sebagai saklar otomatis. Kita cabut, kita tap. Ya, berarti rangkaiannya berhasil ya. Baik, selanjutnya kita lanjutkan ke rangkaian yang keempat, perakitan power supply USB menggunakan regulator 7805. Baik, di sini ada regulator. Ini input, ada tiga cabang ini. Yang pertama itu ada input, ground, dan output. Kita letakkan di sini. Lalu kita ambil kabel jumper, kita letakkan di input, lalu kita taruh di positif. Lalu selanjutnya kita ambil lagi kabel jumper, kita letakkan di ground. Kita letakkan di ground juga. Lalu selanjutnya kita ambil kabel jumper lagi, kita taruh di output. Kita sambungkan ke input USB. Kita ambil kabel jumper lagi, kita taruh di cabang ketiga USB. Kita taruh di ground. Lalu selanjutnya kita ukur arus AC. Input ke kapasitor. Mendapatkan hasil 31,1. Kita lanjut mengukur arus DC. Mendapatkan hasil 4,92. Baik, itu rangkaian keempat berhasil. Baik, di sini saya akan melanjutkan rangkaian yang kelima, yaitu pengukuran arus pada LED. Ini skematiknya. Di sini saya akan mengukur, yang pertama mengukur input LED, yang kedua ukuran resistor 1000 ohm dan 220 ohm, yang ketiga mengukur arus LED. Mari kita langsung ke rangkaiannya saja. Baik, di sini saya akan langsung melanjutkan rangkaiannya. Yang pertama yaitu saya akan mengambil resistor 220, saya letakkan di sini. Lalu selanjutnya kita masukkan LED-nya.
samping kaki resistor. Lalu kita jumper kabel di samping kaki LED ke ground. Lalu kita jumper kabel di samping kaki dioda ke lalu saya ambil kabel jumper di samping kaki kapasitor ke ground. Lalu sambil kabel jumper lagi kita taruh di samping kaki resistor. Lalu kita colokkan. Baik, di sini saya akan mengukur ke arus DC 20. Untuk kabel merah kita sambungkan ke jumper kuning, dan untuk kabel hitam kita sambungkan dengan jumper berwarna putih. Mendapatkan hasil 15,45. Lalu selanjutnya saya akan mengukur ke AC 200. Yang merah kita sambungkan ke kabel jumper kuning, dan yang hitam kita taruh di resistornya. Mendapatkan hasil 28,1. Baik, di sini saya akan mengganti resistornya menjadi 1K atau 1000K. Di sini kita ukur arus DC-nya. Yang merah kita sambungkan ke jumper berwarna kuning, dan yang putih kita sambungkan ke kabel warna hitam. Mendapatkan hasil 16,02. Lalu di sini saya akan mengukur arus AC 200 lagi. Di sini saya akan mengukur ke resistor. Mendapatkan hasil 29,2. Lalu selanjutnya saya akan di sini kita ganti LED-nya. Lalu kita ukur DC 20. Mendapatkan hasil 16,1. Lalu kita ukur AC. Mendapatkan hasil 29,9. Lalu kita ganti resistor 1K menjadi resistor 220. Di sini yang pertama kita akan mengukur arus DC ke 20. Mendapatkan hasil 15,96 atau 97. Lalu di sini saya akan mengukur arus AC 200. Yaitu ke merah ke jumper kuning dan hitam ke resistor. Mendapatkan hasil 29,9. Baik, sekian rangkaian 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.